banyak sekali pertanyaan-pertanyaan orang-orang awam, Pak, akuntansi itu apa sih Pak? Gimana Pak saya bisa belajar mengenai akuntansi? Halo, kembali lagi dengan saya Alif Imran Muhammad dari The Consulting Business Consultant. Oke, hari ini saya ingin membahas terkait seputar akuntansi nih. Akan saya jelaskan secara garis besarnya mengenai gimana sih cara memahami akuntansi ini dengan mudah, supaya kita tahu bahwa penting sekali akuntansi dalam suatu usaha bisnis atau nggak hanya bisnis sih, bagi diri kita sendiri pun juga ada sisi-sisi dari akuntansinya. Oke, sebelum saya melanjutkan materi saya, jangan lupa subscribe video channel kami. Semoga bisa video-video konten-konten kami bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di semua. Semoga bisa bermanfaat. Silakan share video ini dan juga jangan lupa komen apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan materinya, yaitu tentang mengenai seputar akuntansi. Apa itu akuntansi? Nah, akuntansi ini adalah suatu proses mencatat ya teman-teman, atau istilahnya biasanya banyak dari para akuntansi ini sebagai seni mencatat. Jadi pengertian dari akuntansi. Nah, jadi akuntansi ini adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh stakeholder atau pemegang saham atau orang yang berkepentingan dalam pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Oke, jadi itu adalah akuntansi. Nah, mengapa sih Pak akuntansi itu penting? Penting sekali akuntansi dalam dunia usaha. Karena apa? Ini sebagai informasi bagi para internal usaha, nggak hanya bagi pemilik perusahaan saja, tapi sebagai informasi di area sekitar perusahaan operasional tersebut. Contohnya, informasi mengenai keuangan seperti apa, mengenai untuk gudang misalkan. Nah, informasinya ini juga sangat penting untuk mengetahui apakah gudang saya ini seperti apa sih stoknya, lalu banyak rusak atau tidak ya. Nah, terus apakah barang-barang yang ada di gudang ini terlalu overload. Jadi overload dalam artian ini kita terlalu banyak menimbun barang di gudang atau pembelian kita terlalu besar. Nah, itu penting sekali akuntansi dalam suatu dunia usaha. Nah, gimana sih caranya Pak supaya bagi orang awam ini? Saya pengen belajar akuntansi Pak, tapi saya nggak bisa ada cara mudahnya nggak kira-kira? Oke, sebelum kita mempelajari akuntansi secara lebih dalam lagi, teman-teman harus tahu rumus dasar akuntansinya nih. Nah, rumus dasar akuntansi itu rumusnya adalah harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Oke, sekali lagi, rumus dasar dari suatu akuntansi itu adalah harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Harta ini kita bisa istilahkan itu sebagai aset, hutang ini adalah sebagai kewajiban, lalu modal ini sebagai ekuitas. Ya, mungkin bagi teman-teman para accounting sudah tahu ya, yang mana aktiva itu apa, pasiva itu apa. Nah, komponen dari harta itu apa saja sih? Nah, dari harta misalnya contohnya seperti kas, piutang, persediaan, aset tetap dalam artian ini ada bangunan, tanah, mesin, dan juga kendaraan. Lalu yang kedua itu adalah hutang. Nah, hutang ini bisa istilahnya atau komponennya bisa jadi hutang usaha atau hutang dagang, terus juga ada hutang bank, hutang pihak ketiga dan sebagainya. Lalu untuk modal ini adalah terdiri dari modal saham, terus juga ada preferred maupun dividen. Jadi rumus dasar dari akuntansi itu adalah yang pertama adalah harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman masih belum ngeh atau belum begitu paham, tapi perlu diingat bahwa rumus dari dasar akuntansi adalah di bawah ini adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, itu terkait persamaan dasar akuntansinya ya teman-teman. Lalu saya akan membahas mengenai jurnal akuntansi. Oke, apa itu Pak jurnal akuntansi? Kenapa dalam suatu akuntansi itu perlu dijurnal? Ya, mungkin ada pertanyaan bagi orang awam ya.
jurnal akuntansi ini merupakan seluruh transaksi keuangan yang mana dicatat dalam sebuah buku. Nah, biasanya bagi seorang accounting mengistilahkan dari buku ini adalah sebagai buku besar. Jadi, jurnal akuntansi dibuat untuk memasukkan informasi terkait pada penerimaan dan pengeluaran kas, lalu mencatat penjualan, lalu mencatat pembelian dan sumber data lain yang menunjukkan transaksi keuangan. Nah, mungkin saya kasih contoh nih untuk jurnal transaksinya seperti apa. Misalkan saya ambil contoh penerimaan kas. Nah, jadi ada contoh nih, ada soal kasus di mana Andi menerima modal dari pihak investor sebesar 10 juta. Sebagai mengapa investor ini menanamkan modal di perusahaan Andi ini sebagai penanaman modal perusahaannya atau menaruh sebagian hartanya untuk diinvestasikan di perusahaan ini. Nah, jurnalnya seperti apa? Jurnal yang terbentuk ini adalah kas pada modal. Ya, sekali lagi untuk jurnal terkait kasus ini adalah kas pada modal. Jadi secara nilai kasnya dia menambah, secara modalnya dia juga menambah. Jadi kembali lagi ke dasarnya tadi bahwa rumus dasar dari akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah kewajiban. Jadi dari soal kasus yang mengenai penerimaan kas ini, jadi secara nilai kas itu menambah dan secara modal juga menambah dari sisi ekuitasnya. Nah, Nah, mungkin nanti sebelum kita jauh memahami terkait jurnal akuntansi, hal sebelumnya adalah memahami dari saldo normal akun dulu. Jadi supaya kita terjun ke jurnal akuntansi harus tahu nih saldo normal akun-akun dari pencatatan akuntansinya, yang mana istilahnya bisa kita chart of account-nya. Nah, itu harus tahu saldo normal dari kas ini apa, saldo normal dari hutang ini apa, pendapatan, modal dan lain sebagainya. Nah, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Jadi itu adalah contoh dari transaksi penerimaan kas. Nah, gimana kalau saya mau mencatat transaksi penjualan? Nah, Nah, jadi ini ada contoh kasus bahwa Andi menjual barang lemari, ya, katakanlah kita ambil contoh lemari di perusahaan furnitur secara tunai sebanyak 1 buah dengan harga 1.200.000. Nah, bagaimana nih cara mencatatnya? Nah, jadi jurnal yang terbentuk dari transaksi tersebut adalah kas pada penjualan, yang dimana kas ini adalah sebagai penambahan nilai harta kita karena kita menjual suatu barang, yang mana secara nilai secara kasnya menambah sebesar 1.200.000 dan untuk penjualannya juga menambah nih sebesar 1.200.000. Nah, dua akun ini secara komponennya nanti mempengaruhi di dua laporan. Jadi terkait dua transaksi ini mungkin lebih mudah dipahami teman-teman. Jadi yang perlu diingat bahwa harus tahu dasarnya dulu, rumus dasarnya bahwa harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, nanti setelah itu sudah paham nih, oh ternyata ada rumusnya itu. Nah, selanjutnya adalah memahami saldo normal akunnya. Kalau sudah paham, baru kita melakukan transaksi atau mencatat transaksi tersebut dengan nama istilahnya adalah jurnal akuntansi atau jurnal transaksi. Nah, seperti dua contoh tadi, gimana cara kalau misalkan kita mau mengeluarkan kas nih, dicatatnya seperti apa? Berarti karena kalau kita menerima kas, itu adalah menambah dari sisi harta kita karena kita menerima uang. Tapi kalau kita mengeluarkan kas atau pembayaran kas, berarti kan itu adalah mengurangi nilai harta kita. Itu jadi tinggal posisinya ada di debit kalau menambah kas, kalau di kredit dia mengeluarkan kas. Terus kalau misalkan transaksi penjualan tapi secara kredit, Pak, gimana Pak transaksinya? Kalau kita kredit ada nama istilahnya yaitu piutang. Nah, piutang usaha, tapi secara piutang kita ini menambah, lalu di penjualannya juga menambah, karena kan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dua akun ini akan mempengaruhi dua laporan. Nah, jadi piutang usaha ini kan seperti yang tadi di slide sebelumnya, bahwa apa saja sih komponen dari harta itu adalah ada kas, piutang, persediaan, aset tetap ini terkait bangunan dan sebagainya. Nah, jadi secara nilai penambahan hartanya kita itu adalah di piutang dagang atau piutang usaha, yang mana kalau misalkan kita jual barang secara kredit. Nah, selanjutnya adalah terkait kita sudah
mencatat nih sudah punya transaksi penjualannya atau transaksi jurnalnya. Nah, ini nanti mempengaruhi kemana sih Pak? Nah, oke, jadi komponen dari transaksi jurnal ini akan mempengaruhi ada 5 komponen laporan keuangan. Yang mana pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, ketiga ada perubahan modal, dan yang keempat arus kas. Nah, jadi kalau misalkan posisi keuangan ini adalah mencatat aktivitas operasional perusahaan, di mana terkait harta dan kewajibannya ini dicatat di laporan posisi keuangan. Jadi contohnya seperti tadi, kalau misalkan ada orang menanamkan modal di perusahaan kita, berarti secara nilai kasnya kita menambah, secara modalnya juga menambah, yang mana nanti akan tertera di laporan posisi keuangan. Nah, laporan laba rugi ini menggambarkan kondisi operasional perusahaan ini seperti apa, apakah usaha kita ini untung atau rugi. Nah, jadi tadi kan ada contoh transaksi penjualan, yang mana kalau misalkan penjualan tunai itu adalah akan nanti jurnalnya lekas pada penjualan, jadi nilai penjualan ini akan masuk ke laporan laba rugi. Ibaratnya kita dalam accounting itu bisa bicara terkait penjualan adalah omset ya. Jadi berapa nih omset saya, untung nggak usaha saya ini itu. Nah, kalau laporan perubahan modal ini yang berkaitan dengan ekuitas tadi, yang mana yang terdiri dari modal disetor, ada modal saham, terus ada preferred dan juga dividen. Kalau misalkan katakanlah saya punya perusahaan, saya mau ngambil uang atau dana di perusahaan ini. Nah, biasanya kita mencatatnya sebagai preferred. Jadi kita nanti secara jurnal transaksinya adalah preferred pada kas. Jadi mengurangi nilai kas kita menambah dari nilai preferrednya gitu. Tapi secara modal kita itu akan mengurangi mengenai preferred tersebut. Lalu ada arus kas. Nah, arus kas ini akan merupakan laporan yang berkaitan dengan aktivitas kas, pengeluaran kas maupun pemasukan. Jadi arus kas ini kan dibagi ada 3 aktivitas, yang mana ada investasi, yang kedua mengenai ada operasional, yang ketiga terkait pendanaan. Jadi investasi ini kalau misalkan Bapak mau beli kita mau beli kendaraan, nah ini akan menambah dari aktivitas investasi. Nah, untuk operasional misalkan kalau membayar listrik, bayar gaji dan sebagainya, ini akan masuk komponen operasional. Kalau misalkan kalau misalkan kita mau narik dana di perusahaan, nah itu masuk ke komponen pendanaan. Jadi nanti terkait laporan ini akan dibahas lebih detail lagi di video selanjutnya. Jadi tapi tidak saya jelaskan secara lebih jauh, hanya secara garis besarnya aja terkait cara memahaminya. Terkait akuntansi ini seperti apa sih ya, harus tahu dulu mulai dari dasar akuntansi seperti apa, terus nanti terkait saldo akuntansi kalau sudah paham, ternyata nanti baru kita melanjutkan ke pencatatannya juga seperti apa. Nah, jadi 3 hal ini kalau misalkan teman-teman sudah paham, nah pasti untuk next selanjutnya akan lebih mudah juga, karena kita sudah punya dasarnya nih. Nah, karena nanti dari segi ini ada istilahnya kalau kita mau menganalisis, mengaudit dan sebagainya. Oke, mungkin semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau memang bermanfaat bisa di-share ya bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe video channel kami. Oke, sekian dan terima kasih.